nuwun Mas Guru. Jadi saya mau berbagi cerita tentang beberapa hal yang saya alami setelah pulang dari Lampung. Saya seperti diberi pemahaman baru bahwa ternyata dosa dan karma buruk itu seperti yang Mas Guru bilang, terjadinya tuh saya mikir yang sebetulnya prasangka nanti jatuhnya. Jadi tidak membawa pikiran saya tuh hening. Itu ternyata makin kesini udah menjadi timbul jejak karma buruk bagi saya juga gitu. Sudah cukup untuk membuat karma buruk. Iya, itu saya udah mulai paham di situ. Jadi tidak hanya itu, saya masih berpikir Mas Guru, belum saya bertindak, hanya berpikir gitu. Ternyata dosanya udah mulai saya menyadari udah segini gitu. Gimana saya bertindak yang benar-benar nggak sesuai dengan tuntunan. Kemarin saya disadarkan juga bahwa sebetulnya sudah ada sinyal jangan dilakuin. Saya lakuin. Akhirnya memang betul terjadi tidak selamat atau celaka gitu tadi kepada saya. Nah itu baru saya mulai jadi ternyata membawa pikiran kita sibuk sendiri, berkelana jalan-jalan itu sebetulnya udah termasuk karma buruk ke saya juga gitu Mas Guru. Udah di situ aja. Matur nuwun Mas Guru. Terima kasih Mbak Ayu ya. Ini juga pengalaman saya zaman dulu ya. Dulu saya ini masuk kategori anak alim ya, religius, soleh banget gitu. Sampai pada satu titik saya bertanya-tanya, kenapa dengan semua kealiman saya, kesalehan saya menderita ya. Ini nggak logis, ini Tuhan nggak adil ya. Saya merasa bukan penjahat kok. Kenapa saya menerima satu umpan balik dari kehidupan ini yang terlalu pahit, yang dalam benak saya mestinya ini cocoknya buat koruptor, rampok, maling. Saya nggak begitu kok ya. Oke. Nah baru kemudian ketika kita menyelami keheningan, kita mengerti walaupun kita nggak pernah jadi koruptor, dosanya banyak juga, cuma dosanya beda gitu ya. Dari mana dosa itu? Ketika kita punya banyak ilusi ya, punya banyak prasangka yang tidak realis tapi kita anggap kebenaran, itu sudah dosa. Mau ilusi itu tentang Tuhan, tentang orang lain, tentang malaikat, tentang apa, kalau itu ilusi, itu sudah dosa ya. Kalau kata-kata kita ya, tindakan kita juga muncul karena ego kita, itu sudah dosa. Itu bukan kebenaran. Jadi walaupun kita tidak berbuat kejahatan yang ekstrim, begitu aja otomatis kita sebetulnya sudah banyak dosa. Untung dikasih umpan balik sehingga kita mulai sadar ya. Kalau enggak kan bablas, merasa baik bener, ternyata begitu mati walah ternyata ya. Susah baliknya kalau udah mati kan. Kalau masih hidup masih mending punya kesempatan ya. Gitu ya. Jadi begini, kadang-kadang teman-teman yang belajar spiritual ini ya, itu terjebak oleh akrobat pikiran ya, sehingga suka menyangka realitas yang sebetulnya sangat faktual ya. Termasuk ada misalnya kalau udah belajar spiritual tuh udah nggak ada dosa lagi ya, nggak kenal kita yang namanya dosa, nggak ada dualitas itu. Kalau masih ada dosa berarti masih ada dualitas, namanya belum tercerahkan. Faktanya nggak begitu. Justru kita dapat pencerahan kalau kita sudah bisa bersih dari yang namanya dosa, dan dosa itu nyata ya. Jadi kalau kita betul-betul ada di dalam kewaskitaan, kita pakai loso sejati yang sesungguhnya ya, kita itu bisa mendeteksi mana yang masih banyak dosa, mana yang sudah semakin tipis dosanya, dan mana yang sudah benar-benar jernih, dan mana yang tercerahkan ya. Gitu. Nah, tentu saja kalau kita ada di dalam kewaskitaan itu, tahu itu tuh bukan untuk judgement ya, tetapi ini menjadi wahana untuk membantu siapapun yang memang butuh dibantu, memberi umpan balik gitu ya. Gitu ya, begitu.
Ya, terima kasih Mbak Ayu. Silakan.